Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang dan dari Prodi Manajemen. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang modal ventura. Dan di sini saya selaku moderator dan teman saya Adriana Melania Beka dan saya Agniesa Samsina Madani. Langsung saja saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk teman saya yang akan membaca hasil diskusi kami. Yang pertama yang akan kami bahas di sini adalah tentang pengertian dari modal ventura. Modal ventura adalah bentuk pembiayaan yang berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini biasanya diberikan kepada perusahaan rintisan atau startup atau perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, namun juga menghadapi risiko yang lebih besar. Yang berikut landasan hukum untuk mendirikan modal ventura. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK/017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK/01/1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha atau PPU perusahaan modal ventura. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keenam, Kapres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang berikut kita akan membahas tentang tujuan pendirian modal ventura. Yang pertama, untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Yang ketiga, pengambil alihan pemilikan suatu perusahaan. Yang keempat, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal, tetapi tidak punya jaminan material sehingga sulit memperoleh pinjaman. Yang kelima, alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya. Yang keenam, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang ketujuh, membantu pendirian perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Yang berikut keuntungan yang diperoleh dari modal ventura dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian perusahaan modal ventura. Meliputi yang pertama, keuntungan berupa dividen dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa kapital hasil dari selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga atau saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya. Keuntungan berupa dividen dari pernyataan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua, bagi perusahaan pasangan usaha atau PPU, itu meliputi membantu menambahkan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal atau likuiditas.
Yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Selain keuntungan, ada juga kerugian yang akan dihadapi. Yang pertama, kepemilikan pemegang saham pendiri perusahaan yang bersangkutan akan berkurang dengan adanya investor modal ventura. Artinya, bagian keuntungan pemegang saham pendiri tersebut hanya bersifat temporer dan dengan adanya injeksi dana segar, suatu saat nilai perusahaan akan meningkat, yang berarti tingkat pengembalian modal dengan sendirinya juga akan meningkat. Yang kedua, dengan adanya investor tersebut, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki pengendalian mutlak terhadap perusahaan. Ini merupakan konsekuensi yang normal dimanapun juga. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama, konvensional loan. Pinjaman jenis ini bisa diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai jaminan. Yang kedua, kondisional loan. Dalam model ini, perusahaan modal ventura turut menikmati laba bila proyek yang dibiayai menanggung keuntungan dan turut pula menanggung rugi seandainya perusahaan yang dibiayai ternyata mengalami kerugian. Yang ketiga, equity investment. Modal ventura yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan yang dibiayai penjalin kerja sama di bidang manajemen. Yang berikut sumber-sumber dana modal ventura. Yang pertama, dari dalam perusahaan. Dana dari sumber ini dapat diperoleh melalui A. Setoran modal dari para pemegang saham. B. Cadangan laba yang belum terpakai. C. Laba yang ditahan. Yang kedua, dari dua perusahaan. Dana dari sumber ini dapat diperoleh dari investor baik perorangan maupun industri. B. Pinjaman dari dunia perbankan. C. Pinjaman dari perusahaan asuransi. Pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Modal ventura adalah bentuk investasi atau pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan, terutama perusahaan rintisan, untuk jangka waktu tertentu. Investasi ini biasanya dilakukan dalam bentuk saham atau obligasi atau pembiayaan atas pembagian hasil usaha. Jenis-jenis modal ventura yang kami dapat simpulkan yaitu yang pertama, konvensional loan, yang kedua, conditional loan, yang ketiga, equity investment. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan.